Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to YouTube channel Ayana Prisa. Jadi di video kali ini sesuai di judul, aku bakal ceritain cerita rakyat lagi nih. Cerita rakyat kali ini berasal dari Jawa Timur. Buat kalian yang punya orang terdekat dari Jawa Timur atau bahkan kalian sendiri yang berasal dari Jawa Timur, boleh dong absen di kolom komentar. Jadi sesuai di judul, aku bakal ceritain asal-usul kota Surabaya. Kota Surabaya. Kalian mungkin tahu ya Surabaya. Kalau misalnya Surabaya itu, kalau misalnya aku dengar kata Surabaya itu, yang aku pikirin pertama kali itu patung ini. Ya, patung yang ada di Surabaya, patung hiu dan buaya. Ternyata sebelum terbentuknya kota Surabaya ada cerita asal-usul cerita rakyatnya nih, dongengnya. Dongeng apa cerita rakyat nih? Pokoknya ada asal-usulnya nih sebelum terbentuknya kota Surabaya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk aja ke videonya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol apa? Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Let's go! Oke guys, jadi cerita kali ini aku bakal ceritain cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Judul ceritanya adalah Kota Surabaya. Jadi sebelum terbentuk Kota Surabaya itu ternyata ada asal-usulnya. Dan kalau misalnya aku dengar kayak Kota Surabaya itu yang aku ingat tuh patung Sura dan Baya atau patung hiu dan buaya. Yang ada di Kota Surabayanya sendiri guys. Buat kalian semua yang nonton video ini dan subscriber aku, buat kalian yang tahu nih makanan khas dari Surabaya, boleh dong coba kalian komen di kolom komentar di bawah ya. Dan buat komentar ini, aku minta maaf banget karena belum bisa ceritain cerita rakyat yang berasal dari Lamongan nih. Kenapa aku nggak bisa ceritain cerita rakyat dari Lamongan? Jadi kalau misalnya aku bikin cerita rakyat itu, aku pasti harus ketemu artikelnya dulu, aku harus baca-baca dulu. Dan Lamongan ini aku belum sempat ketemu, jadi aku memutuskan untuk ceritain dari Jawa Timur juga, tapi yang ini dari Surabaya dulu nih. Lamongannya kapan-kapan ya kalau misalnya aku udah ketemu artikelnya. Dan harusnya kan tau lah ya ini siapa yang komentar ini. Siapa lagi, profilnya aja ini adik aku. Nah jadi bener banget ini yang komentar ini si Kenji, adik aku sendiri. Dan terima kasih buat Aisyah atas komentar positif kamu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Aisyah. Udah lanjut aja kita ke ceritanya. Bentar ya, dulu. Oke guys, jadi ceritanya pada dahulu kala di sebelah utara, tepatnya di Jawa Timur, hiduplah seekor buaya yang sangat ganas dan penguasa sungai tersebut. Buaya itu sangat ditakuti oleh seluruh binatang yang ada di sekitar sungai atau bahkan yang ada di hutan tersebut. Dan nama buaya itu adalah Baya. Sungai yang didiami oleh Baya tersebut ternyata bermuara pada laut yang luas. By the way, bermuara itu gimana ya? Bermuara tuh kayak gini. Penjelasannya bermuara itu ya seperti inilah ya. Dan laut luas itu ternyata juga dikuasai oleh seekor hiu yang ganas dan penguasa lautan. Siapa itu? Hiu tersebut gitu. Hiu tersebut bernama siapa? Sura. Pada suatu hari, Sura bosan karena dia selalu makan ikan secara terus-menerus. Sura berkata, bosan banget sih, setiap hari makannya ikan mulu. Pengen deh mampir ke sungai yang bermuara pada lautanku itu. Dan akhirnya pada suatu hari, Sura pun memutuskan untuk jalan-jalan ke sungai yang bermuara pada lautan tersebut. Dia jalan-jalan di tepian sungai dan dia melihat banyak hewan-hewannya di sana. Yang hidup di danau itu tidak hanya ikan saja, tetapi ada
kijang, monyet ya. Apa tadi? Kijang, ada monyet, terus ada hewan-hewan lainnya. Kalau misalnya di laut itu hanya ada ikan dan hewan-hewan laut saja. Ternyata kalau misalnya di sungai itu berbeda, lebih bervariasi hewan-hewannya. Ketika sedang jalan-jalan, Sura melihat ada seekor anak kijang yang sedang meminum air sungai. Sura yang melihat anak kijang tersebut, akhirnya dia berkata, "Aku penasaran dengan rasa daging kijang. Kebetulan juga aku saat ini sedang lapar. Apa aku mangsa ya? Kalau misalnya aku mangsa, Baya juga tidak akan melihat. Baya tidak ada kok di sini." Tanpa berpikir panjang, akhirnya Sura memangsa anak kijang tersebut. Ketika memangsa, Sura akhirnya membawa anak kijang tersebut ke lautnya. Lalu dia santap anak kijang tersebut di lautan miliknya. Ya, lautan kekuasaannya. Saat dia sedang menyantap, Sura berkata, "Ternyata daging kijang tuh seenak ini ya. Ya sudah, besok aku ingin memangsa kijang lagi. Besok kayaknya Baya juga nggak ada deh. Soalnya saya lihat Baya juga nggak ada. Paling besok juga Baya nggak muncul lagi." Gitu. Keesokan hari ya bener aja nih, Sura datang lagi untuk kedua kalinya, datang ke sungai dan memangsa kijang. Setelah dia memangsa kijang, lama-kelamaan Sura akhirnya suka dengan rasa daging kijang. Setelah berbulan-bulan dia setiap hari makan daging kijang, akhirnya dia memutuskan untuk, masa aku makan daging kijang mulu sih? Coba itu apa sih namanya? Yang di atas pohon, itu monyet ya. Akhirnya dia memakan satu ekor monyet yang ada di sana. Setelah dia memakan satu ekor monyet, santapannya si monyetnya ini dia bawa juga nih ke lautan biar si Baya ini nggak ngeliat. Baya akhirnya curiga. Lama-kelamaan mangsaku ini habis ya. Sudah berapa bulan ini mangsaku tidak ada, makin sedikit, kata si Baya. Akhirnya Baya memutuskan untuk, ya sudahlah, diabaikan. Baya memutuskan untuk mengabaikan situasi tersebut. Setelah itu Baya melihat ternyata ada satu ekor ikan besar, yaitu siapa? Sura yang sedang memangsa hewan yang ada di sungai. Baya yang melihat itu langsung marah, dia langsung menghampiri siapa namanya? Sura. Dia langsung menghampiri. "Hei Sura, berani-beraninya kau masuk kawasanku ya? Kamu sudah tahu ya, sungai ini kawasan milikku. Kamu tidak berhak berada di sungai ini. Tempatmu bukan di sungai, tempatmu di sana, di lautan seberang. Mengapa kamu ada di sini?" Dengan nada enteng, Sura pun malah menantang Baya. Dia berkata seperti ini, "Apa maksudmu?" "Maksudmu nggak tuh? Ulang. Apa maksudmu?" "Terserah aku lah. Siapapun hewan yang ada di sini berhak untuk memangsa, untuk mencari makan. Di mana ada air, di situ ada aku." Baya yang mendengar ucapan Sura ini langsung marah. "Apa maksudmu seperti itu?" Setelah perkelahian yang cukup besar, mereka pun bertengkar. Bertengkar. Oke. Setelah sekian lama, akhirnya Sura dan Baya bertengkar di sungai tersebut. Sura dan Baya itu bertengkarnya itu bukan 1-2 jam, tapi berhari-hari. Dari hari ini berantem terus nih ya mereka berdua nih.
Dan sampai akhirnya Baya bilang, Sura, di perkelahian kita tidak ada yang menang. Di perkelahian kita tidak ada yang kalah. Bagaimana sekarang kita bagi saja wilayahnya. Nih, wilayah ini, sungai ini adalah milikku, kekuasaanku. Kamu tidak boleh menginjakan kaki ke sungaiku. Sedangkan tempatmu sendiri di lautmu sendiri ya. Kekuasaanmu tuh di laut dan kekuasaanku di sungai. Kamu tidak boleh melanggar peraturan dan aku tidak boleh melanggar peraturan. Kalau kita berdua melanggar peraturan, kita akan tahu akibatnya. Sura yang nampak kelelahan dia akhirnya bilang, oh ya. Akhirnya mereka berdua nih, Sura dan Baya menyetujui kesepakatan mereka. Oke, jadi sungai ini punya aku loh, sungai ini punya Baya dan laut ini punya Sura. Kita nggak boleh melanggar peraturan ya. Ya. Setelah membuat perjanjian, betul saja sudah tidak ada lagi pertengkaran di antara mereka. Nah, itu sudah selesai nih ceritanya. Tentu belum, karena ceritanya belum habis, belum sampai di sini aja. Ternyata nih, si Sura kembali berulah lagi. Kenapa? Si Sura melanggar peraturan yang telah dibuat gimana ya? Si Sura ini melanggar peraturan yang sebelumnya sudah ia buat bersama si Baya. Benar ya, aku aus. Bentar dulu, bentar. Pada suatu hari, Sura datang diam-diam ke sungai. Diam-diam. Dia diam-diam. Ada Baya nggak ya di sini? Kalau ada bisa gawat, nanti aku ketahuan. Dia lihat. Wah, kayaknya nggak ada Baya. Aman nih kayaknya kalau misalnya aku berburu lagi di sini. Sura kembali berulah di sungai tersebut. Dia memangsa anak kijang lagi. Dia memangsa terus-menerus. Kayak setelah hari ini memangsa, ternyata dia memutuskan untuk besok gue mangsa lagi, gue datang lagi ke sini. Enak kan? Sekarang daging kijangnya malah makin enak ya dari sebelumnya. Betul saja besok si Sura datang lagi ke sini untuk menangkap anak kijang. Lama-kelamaan si Baya ini akhirnya sadar. Wah, ini kok lama-kelamaan mangsa gue habis ya. Hewan-hewan yang ada di sini kok nggak ada lama-kelamaan. Si Baya ini udah punya feeling kalau misalnya ini pasti siapa lagi nih kalau bukan Sura. Ini pasti ulahnya si Sura ini. Tanpa pikir panjang, akhirnya Baya pun membuat umpan anak kijang yang ditaruh di tepian sungai. Dia bersembunyi di sebuah batu dan mengintip. Datang nggak ya nih Sura? Kalau misalnya Sura nggak datang, artinya bukan ulah Sura ini. Kalau Sura datang, pasti ini ulah Sura. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Betul, Sura datang dan berkata, wah, ternyata mangsaku sekarang udah tepat berada di hadapanku. Langsung santap aja nggak sih? Akhirnya Sura menyantap anak kijang tersebut. Lalu ia bawa ke lautan. Ya, dibawa ke lautan setelah itu. Tetapi belum sempat si Sura ini menggigit anak kijang itu. Baya keluar dari tempat persembunyiannya dan menemukan kalau misalnya si Sura ternyata datang lagi ke daerah kekuasaannya, di mana di sungai. Baya berkata, "Hei Sura, bandel sekali kamu ya. Sudah dibilang kalau misalnya ini daerah kekuasaanku. Kenapa kamu masih balik lagi aja ke sini?" Sura dengan enteng menjawab, "Sudah aku bilang, di mana ada air di situ ada aku. Lagian kamu kenapa sih Baya pelit sekali?
Kamu kalau misalnya pengen makan ikan di lautku, silakan, aku tidak melarangmu. Baya bilang. Heh, Sura. Aku ini buaya. Aku tidak bisa berenang di lautan. Apalagi makan ikan-ikan yang ada di sana. Setelah itu, Sura dan Baya terpancing emosinya. Untuk kedua kalinya dia bertengkar di sungai tersebut dengan sangat dahsyat. Pertengkaran mereka yang kemarin ini nggak ada apa-apanya sampai sekarang. Sekarang ya, gini. Sekarang nih, nggak ada satu hewan yang berani mendekati sungai tersebut. Karena apa? Karena dia melihat kalau misalnya si Sura dan Baya ini lagi bertengkar dengan hebatnya. Kembali ke perkelahian. Gimana sih perkelahian, ya kan? Perkelahian. Dimana saat mereka sedang berkelahi, Sura lengah. Saat Sura sedang lengah, Baya Baya akhirnya menggigit ekor Sura sampai putus. Ini badannya ya, digigit ekornya sampai putus. Dan setelah itu Sura akhirnya kembali ke tempatnya, yaitu dimana di laut, dan dia bilang, aduh sakit banget sih ini, si Baya ngegigit ekor ya, sakit banget nih. Dia buka si Sura ini, dia berteriak kesakitan, sakit sekali, sakit. Dan Sura ini tidak sesigap dahulu karena kan dia sekarang ya, kondisi dia sekarang udah gak punya ekor, dan dia kalau misalnya mau mangsa ikan ini gak sesigap dulu karena apa? Gak ada ekor. Ya, gak ada ekor. Dan untuk menjadikan kenangan, daerah tersebut diberi nama Surabaya. Dan ceritanya sudah selesai. Tepuk tangan untuk yang 1000 kalinya. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian video dari aku, dan sebelumnya aku mau minum dulu karena aku haus. Jujur haus. Bentar nih. Dan aku sempat bilang di video aku yang ini, ya yang itu yang apa sih namanya? Cerita aku tuh yang Kota Balikpapan ya. Yang Kota Balikpapan kan aku bilang aku nggak bisa upload, mungkin aku upload 2 minggu sekali. Dan akhirnya tuh aku mikir, kalau misalnya 2 minggu sekali gimana ya, nanti pada nonton gak nih? Terus akhirnya aku mutusin, aku usahain 1 minggu 1 video. Jadi tuh dari Jawa Tengah part 2, dari Kalimantan, dari Sumatera part 3, dari Kalimantan Kalimantan, dan sekarang nih yang kota Surabaya ini kan berasal dari Jawa Timur, dan part 5 aku pengen dari Papua. Coba dong kalian kalau misalnya ada cerita rakyat dari Papua itu judulnya, ini ada judulnya, mungkin kolom gitu, tulis di kolom komentar, karena part kelima aku lagi pengen ceritain cerita rakyat dari Papua. Oke guys, jadi sekian video dari aku. Buat kalian yang ada requestan, request Kak, coba cerita rakyat dari ini dong, dari sini Kak, coba cerita rakyat ini. Sok lah, tulis di kolom komentar, dan insya Allah aku bakal ceritain. Kalau yang Lamongan itu bukan aku gak mau ceritain, tapi aku belum ketemu artikelnya aja. Kalau misalnya ketemu artikelnya, insya Allah aku bakal ceritain. Capek banget. Oke guys, jadi setelah nonton video aku, jangan lupa tombol apa? Jangan lupa tombol like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Betekar. Apa? Bertengkar.
bertengkar. Oke. Alaiha perlakuan bersebut gitu. Komentar apa sih Bu? Positif ya? Oh tuh. Boleh apa? Boleh dong. Komen di kolom komentar di bawah. Kok kali ini aku belibet ya? Kenapa ya? Tahu? Oh my god, 32 menit.